Ya, saya rindu memperkenalkan diri saya. Saya namanya John Fitra Simbolon, dipercayakan Tuhan menjadi gembala jemaat di sebuah gereja yang Tuhan tentukan. Saya sudah berkeluarga dan anak kami ada 2. Dan demikian perkenalan dari saya secara singkat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, tema hari ini hidup menjadi saksi Kristus di tengah situasi pandemi. Dan ayat firman Tuhan yang kita renungkan dan kita baca ada dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi Kristus adalah sebuah kerelaan membawa damai dan kerelaan membawa sejahtera di tengah masyarakat, terutama di tengah situasi kita yang tidak pernah kita minta, situasi pandemi. Maka berita yang sangat masih relevan adalah menjadi saksi Kristus adalah sebuah kerelaan kita membawa damai dan membawa sejahtera di tengah situasi pandemi. Orang membutuhkan damai, orang membutuhkan sejahtera. Kabar baik itu ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kita yang menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, kita pun diberi kuasa oleh Tuhan di dalam Roh Kudus. Dan kita diperintahkan Tuhan menjadi saksinya kepada semua orang untuk memberitakan kabar baik. Menjadi pembawa damai dan juga sejahtera itu bukan karena kita siap, melainkan karena kita bersedia melakukan. Itu berarti juga menunjukkan sebuah komitmen yang sungguh-sungguh bahwa siap atau tidak keadaan kita, baik itu punya makanan cukup atau berlimpah, atau kita sedang dalam keadaan sulit atau sedang tentram, siap atau tidak ada keadaan situasi kita tetap bersedia menjadi pelaku-pelaku pembawa damai. Itu menunjukkan komitmen kita, di mana kita dapat menunjukkan kerelaan membawa damai dengan resiko yang tidak mudah untuk kita hadapi. Saudara pendengar yang kasih Tuhan, saya mau merenungkan dan mengingatkan kembali bahwa dalam situasi menjadi saksi Kristus yang juga punya resiko yang tidak mudah dihadapi, dasar apa yang kita kerjakan? Ingatlah bahwa pengorbanan Kristus merupakan tindakan Bapa di surga untuk mengampuni kita. Sehingga kita yang sebelumnya adalah seterunya, tetapi di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita diperdamaikan dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Nah, pengalaman iman ini cukup menjadi alasan yang kuat untuk kita untuk berkomitmen menunjukkan kerelaan membawa damai, menunjukkan kerelaan membawa sejahtera di tengah dunia, khususnya di lingkungan kita berbangsa dan bermasyarakat, dan terlebih lagi di tengah pandemi. Nah, Alkitab memberikan kisah yang dapat menjadi sebuah contoh teladan dalam melakukan membawa damai, melakukan membawa sejahtera, sebagai membangun kesaksian iman dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, contoh yang pertama adalah sebuah aksi compassion. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 33 mengisahkan ada seorang yang melakukan perjalanan turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia mengalami musibah, dirampok habis-habisan dan menjadi korban kekerasan. Nah, suatu ketika muncullah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Di dalam peristiwa di zaman itu, orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi peristiwa itu diceritakan bahwa orang Samaria itu berbelas kasihan
dan mau menolong orang Yahudi yang habis dirampok habis-habisan itu dan ditinggal dalam keadaan yang mengenaskan. Orang Samaria ini mau menolong, ia mau memberikan diri untuk menjamin pemulihan bagi orang Yahudi yang dirampok ini. Ia terluka parah. Nah, dari kisah ini Yesus memberikan contoh cerita bahwa sebagai kehidupan kita bersama untuk menjadi kesaksian kita di dalam kehidupan iman, betapa pentingnya hidup bersama membangun toleransi di dalam keberagaman melalui sikap yang didasarkan oleh belas kasihan. Dan itulah yang Tuhan tunjukkan melalui sikap orang Samaria. Nah, kehidupan yang dapat membangun toleransi adalah kehidupan yang memiliki rasa iba. Kehidupan yang memiliki rasa belas kasihan. Dalam bahasa Inggris disebut compassion. Ini kehidupan yang bermuatan makna di mana pada suatu kejadian melihat atau mendengar sesuatu, maka timbul rasa pilu, timbul rasa terharu, dan juga ia melakukan sebuah tindakan belas kasihan agar orang lain yang dilihat itu atau didengar yang menderita itu mengalami pemulihan, mengalami penguatan, dan mengalami kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah kesaksian yang pertama yang bisa kita hidupi di dalam situasi pandemi ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, demikianlah sebagai orang-orang percaya yang menjadi saksi Kristus, kita perlu membangun kehidupan lebih baik di tengah pandemi ini, yaitu menunjukkan perbuatan belas kasihan di tengah lingkungan masyarakat yang penuh dengan keberagaman dalam bentuk memberi bantuan, memberi pertolongan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam memberi bantuan dan pertolongan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang Alkitab saksikan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia dan bagi kita di tengah pandemi ini adalah menghindari kekerasan, menghindari pertengkaran. Pandemi menjadikan banyak kehidupan seseorang atau rumah tangga, sadar atau tidak, terkuras emosinya. Kehidupan lebih banyak di rumah berarti lebih banyak berkomunikasi. Bisa jadi salah komunikasi, salah persepsi, atau sedikit ngomong kemudian juga salah. Dan semuanya jadi serba salah. Ditambah lagi dengan pekerjaan rumah, pekerjaan anak di rumah, dalam sekolah, semua menumpuk sebuah pekerjaan. Sehingga kalau pekerjaan itu tertunda, sadar atau tidak, menguras emosi kita. Dan sadar atau tidak menimbulkan kekerasan, baik verbal maupun tindakan. Sadar atau tidak menimbulkan pertengkaran, baik antara orang tua atau anak, ataupun kita di kantor atau di tempat pekerjaan. Nah, di dalam situasi pandemi ini, kesaksian hidup sebagai murid Kristus yang bisa kita berikan adalah menghindari kekerasan dan pertengkaran. Ketika terjadi perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot, oleh karena harta milik mereka, di mana para gembala domba mereka masing-masing bertengkar memperebutkan rumput, Abram berkata kepada Lot, "Engkau pilihlah salah satu wilayah ini. Mana yang kau pilih? Maka engkau ke sana, aku akan ke tempat yang lain." Abram lebih memilih untuk menghindari pertengkaran. Sekalipun Abram punya kuasa sebagai seorang paman untuk memiliki otoriter, bertindak otoriter, tetapi ia tidak mau, karena itu bukan hal yang baik. Masih ada yang lebih baik. Walaupun dia punya kuasa untuk berlaku keras terhadap Lot, keponakannya, tetapi ia tidak mau melakukannya. Ia menghindari kekerasan, ia menghindari pertengkaran. Artinya kesaksian hidup kita adalah bahwa semangat menjalani hidup di tengah pandemi ini bertumpu pada menghindari kekerasan, menghindari pertengkaran. Nah, Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang kasih Tuhan, sebagai saksi Kristus, kita dituntut di dalam hidup bersama dengan masyarakat, bersama dengan keberagaman yang ada, untuk dapat menghindari bentuk kekerasan, untuk menemukan solusi nilai keadilan dari dalam kehidupan bersama yang kita miliki. Itu kesaksian yang kedua yang bisa kita lakukan. Dan contoh Alkitab
yang lain itu memberikan sebuah contoh, yaitu kasih yang melampaui batas. Tuhan Yesus bercerita tentang anak yang hilang. Seorang anak yang semula tinggal dengan keluarganya, namun memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, salah satunya anak si bungsu ini memiliki pandangan yang berbeda. Keinginannya berbeda dengan yang lain. Anak bungsu ini meminta harta milik ayahnya, sekalipun ayahnya belum meninggal. Tetapi ia ingin meminta bagian miliknya. Nah, pandangan ini berbeda dengan kakaknya dan berbeda bagi ayahnya. Tetapi ayahnya mengasihi anak bungsu ini dan memberikannya. Lalu anak bungsu ini berfoya-foya sehingga anak bungsu ini tidak lagi memiliki apapun. Sampai harga makanan yang semurah-murahnya pun ia tidak sanggup membelinya. Maka ia menderita, ia menjadi letih dan ia ingat ayahnya. Ia berkata, lalu ia pulang ke rumah ayahnya. Maka ayahnya berkata, bangkitlah ia dan pergi kepada... Anak bungsu itu memutuskan kembali ke rumah ayahnya, dan dikatakan dalam Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kisah yang Tuhan Yesus angkat adalah sebuah kisah kehidupan di mana mengasihi hingga melampaui batas. Artinya, menjadi saksi Kristus, kita pernah menerima kasih Kristus yang melampaui batas. Maka ketika kita menjadi saksi Kristus di tengah pandemi ini, maka memerlukan tindakan kasih yang mau menerima siapapun di dalam perbedaan. Yang terkadang perbedaan itu, cara pandangnya, perbuatannya, untuk mencapai keinginan atau tujuan bisa saja melukai. Dalam bentuknya dapat menimbulkan ketidakadilan di dalam diri kita. Karenanya kita yang menjadi saksinya dalam berelasi dengan siapapun di tengah keberagaman, kita mau hidup mengampuni, hidup membangun rasa hormat kepada orang yang kita layani, agar mereka bisa menerima pesan bahwa aksi kita sebagai saksi Kristus membuat mereka merasakan sebagai pribadi atau sebagai komunitas yang dianggap penting. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar kasih Tuhan, ini harus diperhatikan. Mereka merasa diperhatikan, mereka merasa diperdulikan melalui aksi kita. Nah, inilah kasih yang melampaui batas. Jika hal ini dilakukan, maka kesaksian hidup kita adalah melakukan tindakan kasih yang dapat melampaui batas perbedaan dan keberagaman di tengah pandemi ini. Yang keempat, Alkitab memberi contoh lagi adalah lebih cepat mengampuni, lambat menghakimi. Ini akan melahirkan gerakan yang memulihkan. Nah, sikap kita di tengah pandemi adalah sebaiknya lebih cepat mengampuni dan lambat menghakimi. Maka sikap ini menjadi kesaksian yang berorientasi membangun lingkungan masyarakat atau sosial lebih baik lagi, dan juga memulihkan hubungan menjadi lebih baik di tengah masyarakat sosial, di tengah keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar kasih Tuhan, hal ini dilakukan Tuhan Yesus ketika ahli Taurat dan orang Farisi mendesak Tuhan Yesus untuk menghakimi orang yang kedapatan berbuat zina. Para orang Farisi ini menginginkan Tuhan Yesus pun ikut menghakiminya dengan melempari batu. Tetapi pada momen yang sama itu Tuhan Yesus melihat perempuan itu dan memutuskan untuk tidak menghakimi perempuan itu. Sehingga sikap Tuhan Yesus membuat perempuan itu mengalami perubahan hidup dan menjadi lebih baik dengan hubungannya terhadap orang lain. Ia memiliki cara pandang yang berubah terhadap orang lain, dan ia akhirnya pun ikut memuliakan Tuhan, senang terhadap Tuhan. Andai kata Tuhan Yesus mengikuti apa yang dikatakan orang Farisi untuk menghakimi, maka yang terjadi adalah perempuan itu tidak akan mengalami pemulihan. Tetapi inilah yang ingin Tuhan sampaikan, bahwa lebih cepat mengampuni dan lambatlah untuk menghakimi, maka itu akan memulihkan kehidupan kita, keluarga kita, komunitas sosial kita.
Dan di tengah pandemi ini pun akan menjadi bahagia sekalipun pandemi, tetapi kehidupan penuh dengan pemulihan, melahirkan damai dan sejahtera. Nah, contoh yang kelima adalah contoh kehidupan kesaksian peduli dan berbagi untuk kesejahteraan orang lain. Pada Matius 14 ayat 13 dan 21 dikisahkan bagaimana para murid tidak hanya melihat saja penderitaan 5.000 orang. Pada saat itu mereka mengikut Tuhan, dan saat itu juga mereka kelaparan. Di tengah situasi yang menjelang malam dan tidak ada satupun makanan, maka Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk mereka lah yang memberi makan. Para murid berkata, tidak ada makanan yang ada pada kami, sekalipun ada tidak cukup untuk mereka semua. Nah, tetapi Tuhan Yesus tetap memerintahkan mereka lah yang harus memberi makan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, melalui kisah ini Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa sikap mengutamakan orang lain adalah sebuah aksi yang menghancurkan segala perbedaan dari keberagaman yang ada di lingkungan kita. Karena itu, sikap memperhatikan, mengutamakan orang lain adalah sebuah prioritas yang paling kita harus utamakan, yaitu sikap peduli dan sikap berbagi adalah menjadi sebuah kehidupan kita. Inilah contoh kesaksian yang kelima yang Alkitab berikan contoh. Nah, di tengah situasi pandemi ini, orang bisa saja dengan alasan pandemi tidak mau melihat kesulitan orang lain. Tetapi Tuhan Yesus mau berkata kepada para murid, sekalipun mereka ikut lapar bersama dengan 5.000 orang, tapi Tuhan Yesus berkata, mereka lah yang harus memberi makan 5.000 orang itu. Dan inilah sikap kesaksian yang Tuhan Alkitab berikan contoh. Yang keenam adalah berbagi dalam hal ekonomi. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Berbagi dalam hal ekonomi adalah kesaksian hidup kita sebagai murid Kristus. Kita perlu melihat bahwa sekalipun lingkungan sekeliling kita adalah saudara-saudara yang membutuhkan dan kita pun ikut juga membutuhkan, tetapi ingatlah bahwa kalau kita menutup pintu hati kita untuk memberi harta duniawi, maka itu tandanya kita belum dapat mengalami kasih Allah. Sehingga memberi tidak di dalam ukuran seberapa yang kita miliki, tetapi memberi adalah ukurannya aku mengalami kasih Allah. Kasih Allah yang besar yang mengampuni aku menjadi sebuah dasar kekuatan untuk memberi. Jikalau Bapak Ibu mengalaminya, maka kita menjadi kesaksian bagi Kristus di tengah pandemi ini dalam hal berbagi ekonomi. Yang terakhir, kesaksian Alkitab yang mau bagikan adalah contohnya membangun sikap membutuhkan orang lain, yaitu menunjukkan kepedulian serta memperhatikan kehidupan orang lain. Dalam Yohanes 4 ayat 9 dikatakan demikian, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam contoh yang ketujuh ini, Tuhan Yesus menunjukkan sebuah jawaban atas bentuk kehidupan yang tidak adil. Hubungan pergaulan yang terputus dirajut oleh Tuhan Yesus melalui sikap dirinya membutuhkan orang lain. Dan ia pun menyediakan dirinya untuk menolong orang lain. Ia membutuhkan perempuan Samaria itu meminta air, dan ia juga mau menolong perempuan Samaria itu dengan memberikan air hidup yang tidak akan pernah haus lagi ketika ia mengalaminya. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah sebuah relasi kehidupan saling tolong-menolong. Relasi di mana saya dapat menerima bantuan dari orang lain dan saya juga dapat memberi bantuan kepada orang lain. Tentunya relasi ini bukan pada pemuasan diri sendiri, tetapi fokus kepada memberikan orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik. Itu yang Tuhan Yesus inginkan terhadap perempuan Samaria. Nah, kesaksian ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, adalah kesaksian kita sebagai murid Kristus di zaman ini. Kita perlu membangun aksi kehidupan yang dapat menerima, ditolong oleh orang lain, tetapi juga di satu sisi kita fokus berusaha menolong orang lain
yang membutuhkan. Agar usaha yang kita kerjakan itu memperbaiki kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi. Ini adalah contoh kesaksian yang Alkitab berikan, membangun sikap membutuhkan orang lain dan menunjukkan kepedulian serta memperhatikan kehidupan orang lain. Nah, inilah 7 contoh yang bisa kita hidupi di tengah pandemi ini. Ketujuh kehidupan ini adalah sebuah kehidupan damai dan sejahtera. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, menjadi saksi Kristus adalah sebuah gerakan yang diusahakan. Gerakan, sebuah tindakan nyata yang harus diprioritaskan. Memang butuh pertolongan Roh Kudus. Kita harus hidup bergantung dengan Allah. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi dari diri kita sendiri juga harus mengusahakannya. Dan kita sendiri mau berbuat tindakan nyata sebagai sebuah prioritas. Itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Itulah kehadirannya di bumi yang terus menunjukkan kasih-Nya dan menghadirkan kehidupan kerajaan Allah selama Ia ada di bumi ini. Ia memberikan ruang damai. Ia memberikan ruang sejahtera bagi setiap orang yang datang kepadanya di bumi ini. Maka kita yang percaya kepadanya, yang menjadi muridnya, kita dipilih untuk menjadi saksi. Kita meneruskannya, apa yang Tuhan kerjakan itu. Kita menjadi saksi Kristus di zaman pandemi ini melalui kehidupan yang telah Dia teladankan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya kasih Allah menolong kita untuk menjalani hari-hari pandemi ini menjadi kehidupan kita lebih baik dan orang sekeliling kita lebih baik. Jadilah saksinya di tengah pandemi. Amin.